Kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Dengan saya Ana Suryawati dari SD Keraton, Kecamatan Riau. Saya Dian Tiara Abduliyati dari SD Sidoarjo, Kecamatan Riau. Saya Lili Zainina dari SD Duran 3, Kecamatan Tahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tiara, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ania. Alhamdulillah saya baik sekali. Baik Bu Tiara. Bu Tiara, hari ini melaksanakan coaching ya? Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Apakah boleh Bu Tiara? Ya, silakan Bu Ania. Baik Bu Tiara, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai observer, saya perlu menginformasikan rubrik penilaian yang akan kita gunakan hari ini. Baik Bu Ania, supaya nantinya saya bisa tahu hal yang harus saya perbaiki nantinya terkait dengan proses coaching yang akan saya lakukan. Baik Ibu, pada saat pengamatan, saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang ada kriterianya. Saya bacakan Ibu ya. Satu, apakah coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur kita? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Yang ketiga adalah saya mendengarkan respon dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan respon yang Ibu sampaikan? Jangan lupa juga harus sesuai dengan prinsip coaching. Antara lain yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, siap Bu. Bu Tiara, sebelum observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Dan Pertama, pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama nantinya adalah saya harus meluangkan waktu untuk mendengarkan ya pada si coaching yang saya lakukan. Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif terhadap coaching saya. Dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya dapat menggali potensi ini. Yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan diharapkan untuk diobservasi? Oke, jadi dari ketika kompetensi coaching yang sudah saya sampaikan kepada tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi tindakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada guru. Yang pertanyaan ketiga, apa indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Dan indikator tercapaiannya nantinya saya ingin fokus saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Atau rata-rata dalam menyampaikan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Tiara, begini, semuanya telah saya catat ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Tiara mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan ya akan dilaksanakan percakapan coaching? Kebetulan ini saya sudah janjian sama Bu Lili yang akan saya coaching ya. Bahwa ini akan ada beberapa coaching dan akan difokuskan juga oleh Bu Ali sebagai asesor saya. Agar nanti saya dapat mengetahui langkah mana yang sudah baik dalam diri saya dan kementerian coaching mana yang perlu diterapkan langsung di Ya, baik Bu Tiara. Demikian dulu kegiatan observasi kita. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Tiara untuk menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Tiara lakukan. Apakah boleh Bu Tiara? Baik, selamat melakukan coaching Bu Tiara, semoga lancar kegiatannya. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Tiara.
Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Tiara. Iya, hari ini kita sudah janjian untuk Bu Lili akan melaksanakan proses coaching dengan saya ya Bu Lili ya. Benar sekali Bu Tiara. Iya, bagaimana kabarnya Bu Lili hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Tiara untuk saya. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan sama Bu Tiara. Silakan Bu Lili, silakan dikeluarkan punya permasalahannya apa? Mohon Bu Lili. Jadi begini permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu Tiara. Jadi ketika saya sedang mengajar di kelas Bu Tiara, kelas itu ramai sekali, tidak kondusif. Bahkan pada saat pembelajaran ketika saya menjelaskan materi itu ada salah satu murid saya yang celometan Bu Tiara. Jadi akhirnya teman-temannya fokus pada celometan yang disampaikan oleh salah satu anak ini tadi. Jadi mereka tidak fokus kepada apa yang saya jelaskan di depan kelas itu. Seperti itu permasalahan saya hadapi. Dia tidak kondusif ya. Kira-kira dari permasalahan sendiri apa yang bisa saya bantu Bu Lili? Jadi saya kesini ini menemui Bu Tiara itu ingin di coaching Bu Tiara. Jadi harapannya setelah kegiatan ini tuh saya bisa menemukan solusi Bu Tiara. Ya, baik. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya Bu ya. Nah, sebab itu saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lili. Boleh ya? Jadi biasanya Bu Lili permasalahan yang Bu Lili dalam kelas ini, kira-kira ini kesempatan apa sih yang dimiliki Bu Lili sebagai seorang wali kelas? Kesempatan yang saya miliki cukup banyak Bu Tiara, karena sebagai guru dan wali kelas saya punya kemenangan untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu Tiara. Jadi bagaimana saya juga bisa mengkondisikan kelas agar anak-anak itu bisa fokus, bisa tertib mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya rencanakan dan saya rancang itu juga. Menurutnya Bu Lili, dari skala 1 sampai 10, gimana posisi Bu Lili sekarang itu untuk mencapai tujuan nantinya akan menjadi kelas yang kondusif? Saat ini saya masih di skala 5 seperti yang Tiara, karena apa yang saya rencanakan, apa yang saya rancang itu ternyata masih banyak butuh perbaikan Bu Tiara. Jadi seperti contohnya pada hari ini, jadi anak-anak itu tidak fokus kami sendiri, masih di skala 5 Bu Tiara. Baik Bu. Nah, dari yang sudah Bu Lili sampaikan ini ya, sebenarnya Bu Lili sebagai seorang guru ini memiliki kekuatan yang dalam dirinya. Mungkin Bu Lili tidak sadar. Coba sekarang diingat-ingat apa ya kekuatan yang Bu Lili miliki untuk mencapai tujuannya Bu Lili dalam membuat kelasnya Bu Lili ini kondusif lagi. Kekuatan saya sebenarnya sebagai guru Bu Tiara, jadi saya banyak sekali mengikuti kegiatan pengembangan diri Bu Tiara, di mana bagaimana sih menjadi seorang guru yang dinantikan oleh murid saya, bagaimana sih agar pembelajaran itu bisa kontekstual dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Itu kekuatan yang saya miliki. Ya, dari kekuatan yang Bu Lili miliki ya, setelah nantinya mungkin akan disalurkan kepada anak-anak, peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa diambil oleh Bu Lili? Peluangnya saya dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri itu saya bisa istilahnya punya keterampilan yang lebih Bu Tiara. Bagaimana sih menerapkan itu di kelas saya Bu Tiara. Jadi harapannya kan selama mengikuti pelatihan kemudian saya melakukan praktek baik di kelas Bu Tiara. Jadi setelah saya melakukan praktek baik, jadi harapan juga saya bisa menginspirasi kelas-kelas lain. Itu ya Bu ya. Nah, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Lili dalam mencapai tujuan yang Bu Lili? Hambatannya ini saya ini punya satu murid itu Bu Tiara yang celometannya luar biasa itu Bu Tiara. Jadi mungkin salah satu penyebab dari tidak fokusnya murid saya yang lain terhadap pembelajaran yang saya laksanakan itu adalah celometan yang disampaikan oleh salah satu murid saya Bu Tiara. Solusinya menurut Bu Lili bagaimana?
solusinya begini ya, saya pernah mengikuti kegiatan pengembangan diri di mana materinya yaitu tentang segi resolusi ya. Jadi mungkin salah satu yang akan saya lakukan itu, kemudian saya mungkin juga untuk kerjasama juga dengan orang tua serta butuh masukan dari dalam diri ya, saya ingin tahu bagaimana nantinya rencana ibu step by stepnya, langkah-langkahnya bagaimana untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya yang pasti yang pertama dari negara saya bisa dari kegiatan pengembangan diri saya bisa menerapkan sebagai praktek baik, kemudian saya bisa merancang mungkin pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak biar mungkin dengan beberapa model atau metode pembelajaran yang menarik, kemudian saya bisa juga mengaitkan materi dengan kegiatan sehari-hari anak-anak. Kemudian nanti setelah saya merancang itu dengan baik, saya sampaikan juga ke anak-anak untuk mungkin salah satunya juga dengan membuat sebuah keyakinan kelas, mungkin mutiara, kemudian untuk siswa yang agak sulit nanti mungkin sulit untuk ditertibkan di kelas itu mutiara, mungkin saya juga akan melaksanakan sedikit restitusi gitu ya. Kemudian saya juga butuh dukungan juga dari sekolah, termasuk kepala sekolah dan teman-teman serta orang tua siswa. Bagus sekali ya rencananya berlimpah ya. Dari rencana-rencana tersebut itu adakah prioritas kali ini menjadi oleh beliau? Saat ini mungkin prioritasnya lebih ke bagaimana saya merancang model atau metode pembelajaran. Jadi rencananya ini karena saya juga sudah mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi Bu Tiara, jadi harapan saya dari materi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan di kelas saya. Organisasi dan mengharapkan untuk memperbaiki ya. Strategi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin di awal pembelajaran saya akan melaksanakan tes diagnostik, kemudian setelah itu saya bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minatnya, profil belajarnya dan yang lainnya Mutiara. Kemudian saya juga karena ini sesuatu yang baru Mutiara di sekolah saya, mungkin jadi saya akan kita sesuai dengan minat anak-anak itu anak-anak bisa membuat produk dari kegiatan belajar itu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi harapan saya ketika mereka melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka itu bisa lebih fokus, jadi bisa lebih istilahnya motivasinya muncul dari dalam untuk mengikuti kegiatan belajar. Jelas sekali ya rencananya boleh ini. Kemudian mulai dari awal rencananya Bu Lili ini berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk Bu Lili untuk mencapai tujuannya? Kurang lebih setelah kalian kemudian saya melakukan praktek baik di kelas Mutiara. Jadi setelah saya melakukan praktek baik, jadi harapan juga saya bisa menginspirasi kelas-kelas lain. Itu ya Bu ya. Nah, hambatan atau gangguan terdapat menghalangi Bu Lili dalam mencapai tujuannya Bu Lili. Hambatannya ini saya ini punya satu murid itu Mutiara yang coretannya luar biasa itu Mutiara. Jadi mungkin salah satu penyebab dari tidak fokusnya murid saya yang lain terhadap pembelajaran yang saya laksanakan itu adalah coretan yang disampaikan oleh salah satu murid saya itu Mutiara. Solusinya menurut Bu Lili bagaimana? Solusinya begini ya, saya pernah mengikuti kegiatan pengembangan diri di mana materinya yaitu tentang sedikit resolusi ya. Jadi mungkin salah satu yang akan saya lakukan itu, kemudian saya mungkin juga untuk kerjasama juga dengan orang tua serta butuh masukan dari orang tua dalam diri ya, saya ingin tahu bagaimana nantinya rencana ibu step by stepnya, langkah-langkahnya bagaimana untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya yang pasti yang pertama dari negara saya bisa dari kegiatan pengembangan diri saya bisa menerapkan sebagai praktek baik, kemudian saya bisa merancang mungkin pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak-anak biar mungkin dengan beberapa model atau metode pembelajaran yang menarik, kemudian saya bisa juga mengaitkan materi dengan
kegiatan sehari-hari anak-anak. Kemudian nanti setelah saya merancang itu dengan baik, saya sampaikan juga ke anak-anak untuk mungkin salah satunya juga dengan membuat sebuah keyakinan kelas, mungkin mutiara. Kemudian untuk siswa yang agak sulit, nanti mungkin sulit untuk ditertibkan di kelas itu mutiara, mungkin saya juga akan melaksanakan ada restitusi gitu ya. Kemudian saya juga butuh dukungan juga dari sekolah, termasuk kepala sekolah dan teman-teman serta orang tua siswa. Bagus sekali ya rencananya berlimpah ya. Dari rencana-rencana tersebut itu adakah prioritas kali ini didahulukan oleh beliau? Saat ini mungkin prioritasnya lebih ke bagaimana saya merancang modelan metode pembelajaran. Jadi rencananya ini karena saya juga sudah mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi Bu Tiara, jadi harapan saya dari materi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan di kelas saya. Organisasi dan mengharapkan untuk memperbaiki ya Bu ya. Apa strategi dulu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin di awal pembelajaran saya akan melaksanakan tes diagnostik, kemudian setelah itu saya bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minatnya, profil belajarnya, yang lainnya Mutiara. Kemudian saya juga karena ini sesuatu yang baru Mutiara di sekolah saya, mungkin jadi saya akan kirimkan sesuai dengan minat anak-anak itu, anak-anak bisa membuat produk dari kegiatan belajar itu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi harapan saya ketika mereka melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka itu bisa lebih fokus, jadi bisa lebih istilahnya motivasinya muncul dari dalam untuk mengikuti kegiatan belajar. Jelas sekali ya rencananya Bu Lili ini ya. Kemudian menurut Bu Lili, mulai dari awal rencananya Bu Lili ini berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk Bu Lili untuk mencapai tujuannya Bu Lili? Kurang lebih Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana Bu Tiara kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah tadi banyak sekali. Alhamdulillah. Setelah saya melakukan observasi Bu Tiara, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Tiara. Silakan Bu. Nah, satu ya. Pertama, Bu Tiara tadi sudah melaksanakan coaching ya? Iya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang dipilih? Seperti itu ya, saya itu melaksanakan proses coaching dengan diri. Saya melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya, yakni saya sudah menggali tujuan yang ingin secara alhamdulillah, mengetahui identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan menggali potensi akan tanggung jawab dari diri tersebut. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga sudah mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama, saya sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching yang sudah saya laksanakan. Saya juga mendengarkan aktif di mana coaching bercerita dan menemukan solusinya. Dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga lupa, saya juga menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan saya juga insya Allah tadi sudah memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu Tiara, begini, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan. Jadi menurut saya sebagai observer, Bu Tiara tadi sudah melakukan percakapan coaching yang mengikuti alur Tirta. Bu Tiara sudah mempraktikkan kompetensi coaching yang hadir secara penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya, yang dapat menggali potensi coach untuk dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya.
percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama coach tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih sekali atas observasinya, dan saya juga menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching. Sama-sama Bu Tiara, berdasarkan percakapan coaching tadi, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu Tiara kembangkan? Untuk saat ini saya ingin kembangkan lagi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Menurut saya kemampuan mendengarkan saya ini perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh coach saya dan untuk memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap dari wajib. Selanjutnya apa langkah Bu Tiara yang akan dilakukan ya Bu ya untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada kompetensi yang untuk mendengarkan secara aktif? Jadi di sini untuk mengembangkan kalau kompetensi mendengarkan secara aktif ini, pertama-tama saya akan memberikan perhatian lebih terhadap coach saya. Saya juga tidak boleh tergesa-gesa dalam memberikan penilaian. Saya harus berbicara lebih sedikit dan saya harus mampu menangkap kata kunci yang terucap oleh coach saya. Selain itu, saya perlu mencari referensi lain, jadi mungkin misalnya web atau YouTube yang lainnya, sumber lainnya terkait beberapa praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Baik Bu Tiara, jadi Bu Tiara ini akan mencari referensi ya, menggali referensi dulu gitu ya Bu Tiara ya. Nah ini kapan akan dilaksanakan Bu untuk mencari referensinya? Saya akan melaksanakan segera mungkin ya Bu ya. Baik, jadi begitu ya Bu Tiara. Bu Tiara akan segera mencari referensi tersebut. Jadi kapan Bu Tiara akan rencananya akan mempraktekkan coaching lagi? Saya rencananya kalau ingin mempraktekkan coaching lagi saat ada teman saya yang berminat untuk melakukan proses coaching. Kira-kira 1 atau 2 minggu ini saya akan mempraktekkan kemampuan coaching saya lagi. Baik Bu Tiara. Jadi Bu Tiara ini akan melaksanakan coaching lagi yang intinya asalkan ada rekan atau teman yang minta di coaching ya Bu Tiara. Iya, benar sekali. Jadi Bu Tiara untuk melaksanakan progres-progresnya ini kira-kira kapan kita akan bertemu lagi? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi ya Bu ya. Oh, baik Bu Tiara, 1 atau 2 minggu lagi ya Bu Tiara ya. Baik Bu Tiara, siap. Bu Tiara, saya nanti akan meluangkan waktu saya ya untuk membantu Bu Tiara mengetahui kompetensi coaching yang sudah Ibu sudah Ibu terapkan. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Nantinya akan jadi observer saya lagi ya Bu ya. Sama-sama Bu Tiara, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai di sini pertemuan kita Bu Tiara, sampai jumpa kembali nanti di lain kesempatan. Pertemuan Bu, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.